Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amrullah Hasal, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Saya adalah seorang akademisi yang saat ini mengabdi sebagai dosen di Universitas Riau Kepulauan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat memaparkan profil diri saya sebagai bagian daripada proses sertifikasi dosen. Perjalanan pendidikan saya dimulai dengan menempuh pendidikan diploma 3 di bidang kesekretariatan pada program studi tata perkantoran di Universitas Hasanuddin Makassar, yang saya selesaikan pada tahun 1990. Ketertarikan saya pada dinamika organisasi dan tata kelola pabrik mendorong saya untuk melanjutkan studi sarjana di fakultas yang sama, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi administrasi negara, masih di alma mater yang sama pada Universitas Hasanuddin, dan lulus pada tahun 1994. Selanjutnya, untuk memperkuat kompetensi manajerial dan strategis, saya menyelesaikan studi Magister Manajemen di Universitas Dr. Sutomo Surabaya pada tahun 2012. Dedikasi saya di dunia pendidikan tinggi telah saya jalani sejak tahun 1994 hingga saat ini sebagai dosen di Universitas Riau Kepulauan. Dan sepanjang karir saya meyakini bahwa seorang dosen harus mampu menjembatani antara teori akademis dengan realitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, saya secara aktif terlibat dalam berbagai peran strategis di ranah publik dan pemerintahan. Di antaranya, sebagai tenaga ahli DPRD Kota Batam pada tahun 2005, sebagai tenaga ahli di DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008, sebagai staf khusus Gubernur Bidang Pembinaan Kesekretariatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010, berkontribusi dalam dunia pendidikan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kota Batam periode 2011-2016, serta aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Saat ini, di samping tanggung jawab saya sebagai dosen, saya juga dipercaya sebagai tenaga ahli di Badan Pengusahaan Batam. Peran yang saya jalani ini sejak tahun 2025 hingga sekarang. Berbagai pengalaman profesional yang saya miliki menjadi modal berharga dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya berkomitmen untuk terus mentransformasikan ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa guna mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga memiliki integritas dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Demikian perkenalan diri saya. Sampaikan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mari kita mulai sesi pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Belum. Maksudnya mau ditraktir gitu? Iya. Oke. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar mata kuliah kewirausahaan. Nah, mata kuliah kewirausahaan ini akan saya sampaikan paparan rencana perkuliahan sebelum kita membahas materi. Pertama,
kemampuan akhir yang diharapkan dari sesi pertemuan kita ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kewirausahaan. Ya. Yang kedua, bahan kajian, ya, atau materi pembelajaran, yaitu LPS dan kontrak perkuliahan yang menjelaskan tentunya ruang lingkup dari kewirausahaan. Nah, metode pembelajaran dan alokasi waktunya tentu adalah ceramah, ya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ke dalam materi. Wirausahawan itu atau entrepreneurship itu cukup banyak, ya. Jadi wirausahawan itu tentu yang terutama itu punya semangat negosiasi, ya, harus menjadi negosiator. Nah, biasa yang memiliki semangat negosiator ini adalah orang yang punya hobi dalam hal marketing, ya. Jadi bagaimana kita mampu mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, ya. Itulah negosiator. Jadi teman-teman kalau menjadi bisnismen, menjadi wirausahawan, spirit itu dulu yang harus kita miliki. Kemampuan berdiplomasi, ya. Kita sebagai mahasiswa FISIP saya kira harus memiliki basic, ya, yang seperti itu. Kemampuan negosiasi, ya. Jadi saya kira jangan selalu berpikir bahwa entrepreneurship ini hanya untuk orang-orang ekonomi, ya. Kita orang fisik juga punya kemampuan itu. Tinggal bagaimana kita mengelaborasi kemampuan kita menjadi sebuah peruntukan, ya. Jadi harus mampu bernegosiasi. Yang kedua harus jujur, sebab trust ini juga menjadi ukuran bagi mitra kita, menjadi kolega kita. Kalau dia percaya terhadap kita, contohnya apapun yang kita jual, umpamanya, contohnya apapun yang kita jual, karena kemampuan kita meyakinkan, kemudian memang mitra kita percaya, saya kira hal yang murah bisa jadi mahal, ya. Gitu. Selanjutnya takwa. Ya, saya contohlah kalau kita dalam Islam, ya. Kepercayaan itu bisa muncul ketika mitra kita melihat bagaimana perilaku kita dalam beragama, ya. 5 waktu kita tidak pernah putus, kemudian bagi non-Islam atau kawan-kawan yang Kristiani rajin ke gereja, ya. Itu parameter daripada sebuah kepercayaan. Kita punya daya kreativitas, ya. Kita punya daya kreativitas, improvisasi. Bagaimana membuat barang yang tadinya itu tidak laku menjadi sesuatu yang diminati, ya. Itu kembali kepada bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Inovatif, jadi inovasi-inovasi, ya. Jadi bagaimana dalam kegiatan bisnis kita itu tidak monoton, ya. Kita harus berinovasi, ya. Jadi customer kita pun juga merasa selalu menemukan hal yang baru.
Ya, ketika kita ketemu ada hal-hal baru yang kita bisa sampaikan kepada customer kita, pelanggan kita, sehingga setiap ketemu pelanggan mereka senang karena selalu ada informasi yang baru, ya, hal-hal baru yang bisa didapatkan dari kita. Mimpi ini adalah sebuah yang harus menjadi obsesi, ya, bagi kita. Gantungkanlah mimpi kita itu setinggi-tingginya. Saya harus menjadi, ya, sehingga kita punya target dalam kehidupan. Ya. Kenapa si Alvin bisa, saya nggak bisa gitu. Sementara kapasitas saya mungkin lebih kurang sama gitu. Dan kita selalu harus bermimpi yang tinggi sehingga menimbulkan semangat dalam kehidupan kita untuk selalu maju dan maju. Ada modal. Ya, memang terkadang orang menyampaikan bahwa kalau mau berbisnis ya harus ada modal. Kalau tidak hanya omdo, ngomong doang. Tapi itu bukan sesuatu, bukan satu-satunya yang menjadi spirit kita untuk berusaha. Banyak hal yang bisa dilakukan tanpa modal. Ya. Contohnya, dia punya barang, ya. Kita punya barang, ya. Dia mau jual, kita bantu jualkan. Dari hasil penjualan itu mungkin ada selisih dari harga yang diberikan oleh kita. Nah itu kita tanpa modal kita tuh, ya, hanya karena semangat kita untuk membantu memasarkan barangnya kita sudah dapat keuntungan dari barang tersebut. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam kewirausahaan atau entrepreneurship. Kembali lagi kepada kita, semangat kita mau kemana, mau seperti apa. Dan memang harapan kita untuk Genset ini bagaimana bisa bukan menjadi pekerja, tetapi bagaimana kalian bisa menciptakan pekerjaan itu untuk orang lain. Jangan selalu berharap setelah selesai saya dari fisik ini, saya mau kerja di mana ya? Mau jadi PNS, udah kebanyakan PNS, bukannya paling setahun sekali gitu ya. Nah, alternatif yang paling memungkinkan untuk kita bisa survive dalam kehidupan, ya, itu tadi entrepreneurship. Ya sampai kapan kita harus bergantung kepada orang tua, ya kan? Kita kan juga punya keinginan untuk mandiri, ya. Kita mau punya keluarga. Nah itu. Baru diberi amanah sudah berpikir mau korupsi, ya kan? Udah mau cepat kaya gitu. Itu tidak boleh. Ya, kalian sebagai generasi muda jangan berpikir koruptif, ya. Ya kita sayangkan kejadian terakhir ini kan, kawan-kawan sekalian bisa lihat di TV bagaimana aparat hukum melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, ya. Jadi kalian tidak boleh berobsesi untuk seperti itu. Tapi bagaimana Anda sebagai entrepreneurship punya daya juang, punya kemandirian, ya,
semangat untuk maju. Nah, itu yang harus kalian tanamkan dalam diri. Prestasi, ya, prestasi harus menjadi referensi utama dalam menjalankan tugas tanggung jawab ataupun menjalankan bisnis sebagai entrepreneurship. Ya. Sebab itu merupakan apresiasi yang tinggi dari customer, dari pimpinan, ya, bahwa apa yang menjadi hasil kerja kita diapresiasi oleh mitra kita. Dan terakhir dan utama adalah leadership. Anda harus punya kemampuan untuk memanage usaha Anda, ya. Anda harus punya kemampuan untuk mengontrol, ya, karyawan-karyawan yang bekerja. Kalau Anda sebagai entrepreneur, tentu karyawan Anda di situ. Anda harus mampu menggerakkan karyawan yang Anda pimpin, ya. Karena dari situlah motivasi kerja daripada karyawan kita muncul. Jika kita mampu menggerakkan mereka untuk mencapai apa yang kita harapkan, ya. Nah, itu spirit daripada leadership. Sampai di sini ada yang komentar? Jadi kita kan, seandainya Anda sebagai seorang entrepreneurship, ya, apapun bentuk yang Anda usaha itu, nah, mungkin punya strategi atau kiat-kiat khusus untuk bagaimana produk yang Anda produksi itu bisa dijual dengan laku. Coba. Mungkin ya Pak, kan sekarang udah di era digital kan Pak. Ya. Jadi kayak banyak wirausaha yang kayak UMKM juga pun itu sekarang udah banyak yang apa-apa di-post di sosial media. Jadi kan sebenarnya trennya itu jadi lebih tinggi kan Pak kalau di sosial media, karena tanpa kita cari pun kadang dia muncul sendiri. Apalagi kalau di media sosial itu kayak di Instagram tuh dia udah ada yang kayak bersponsor. Jadi barang kita ini bisa kita bikin ada kayak situs, jadi dia tuh bisa muncul saat kita cari gitu Pak. Nah kalau misalnya kalau saya sebagai wirausaha sih saya akan buat hal kayak gitu sih Pak. Emang mungkin modalnya agak lebih besar karena kita harus beli yang bersponsor itu kan. Iya, pakai aplikasi itu, pakai di Instagram itu kadang bersponsor tuh kayak berlangganannya, jadi dia harus bayar kayak gitu kan. Cuman kan kadang dari situ malah orang bisa melihat apa yang kita jual Pak. Kalau saya sih kayak gitu. Kayak kadang banyak event-event pun misalnya dia sebenarnya bukan di sosial media tapi di tempat langsung di offline, cuma di share lewat sosial media. Jadi kita pengikut kita pun tahu kalau kita tuh sedang berjualan di satu tempat itu. Kalau saya sih kayak gitu Pak. Ya, dan bahkan marah gitu ya. Kadang kalau kita ke pasar lah, pasar pakaian, ya, kadang kita melihat tuh ada orang gila baru gitu ya. Ya kan? Secara sadar ngomong sendiri gitu di depan kamera mempromosikan barangnya. Dan itu kita bisa nikmati langsung kalau di pasar. Dan kita bisa melihat melalui medsos. Ternyata produksi daripada barang
explore dengan baik di media. Ya. Nah, tentu parameter untuk mengukur keberhasilan itu ya dari hasil penjualannya tadi. Ya, dari hasil penjualannya. Dan saya yakin dan percaya upaya seperti itu pasti jauh lebih masif ya jika dilakukan, keuntungannya akan tinggi. Ya. Kira bagus. Ada yang tanggapan lain? Nggak ada, kita lanjut. Seperti yang awal saya sampaikan bahwa entrepreneur itu adalah orang yang melakukan proses entrepreneurship. Namanya kalau entrepreneur ya, orangnya entrepreneur yang melakukan itu adalah entrepreneurship. Bapak, tadi saya udah Bapak. Ya. Ya. Sebentar lagi. Kan? Iya, benar. Oke, tujuan kewirausahaan adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Ya. Jadi banyak wirausahawan pemula ya, yang tentunya punya harapan bagaimana dalam berusaha dia bisa sukses. Dan kami sebagai dosen salah satunya ya, institusi yang mendorong bagaimana upaya kita untuk bisa menciptakan entrepreneurship itu dari mahasiswa. Kita harus selalu tetap mendorong, mensupport, memberikan semangat kepada teman-teman sekalian untuk tidak terpaku pada kondisi yang ada saat ini. Tapi kita harus istilahnya out of the box untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Ya. Selanjutnya menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya itu secara otomatis akan terjadi ketika entrepreneurship ini tumbuh dengan besar. Itu secara otomatis menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Tumbuh berkembang UMK ya, dengan produk-produk yang berbeda-beda ya, itu semua akan mengindikasikan bahwa entrepreneurship ini adalah sesuatu yang menjadi harapan untuk penghidupan yang lebih baik ya. Selanjutnya membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi tujuan ya, kewirausahaan. Nah, karakteristiknya jadi tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. Itu menurut David McClelland. Selanjutnya, motivasi seseorang dapat bersifat individual, itu menurut Maslow, atau sosial menurut Alfred Adler. Ya. Jadi itu tergantung sikap dari kita masing-masing sebagai entrepreneurship atau pelaku usaha. Ya.
Nah, yang namanya usaha juga ada kegagalan. Ya, ini lumrah terjadi. Nah, kalau kegagalan itu dari diri kita, tentu kita harus banyak introspeksi. Ya. Kenapa sih saya gagal? Ya. Mungkin kelemahan dari sisi manajerial. Ya, kita dalam memanage usaha itu kurang piawai, kurang mampu, ya. Kurang pengalaman. Ya kalau pemula pasti pengalamannya kurang, ya. Tetapi dalam proses kehidupan dari pengalaman dari nol itulah yang harus menjadi referensi untuk kedepannya. Terus kurang pengendalian keuangan. Ini selalu orang gagal di aspek ini. Belum seberapa keuntungannya sudah mau hidup mewah, ya. Sudah bergabung dengan komunitas arisan. Hah? Ketawa? Komunitas arisan apa? Yang seleb-seleb itu apa? Arisan para apa? Biasa dengar. Jadi jangan hidup bermewah-mewah, ya. Kita harus mengukur kekuatan keuangan, ya. Jangan menjadi OKB. Nah, biasanya kalau orang kaya baru itu semangat menghambur-hamburkan duit itu sangat tinggi. Padahal itu dia ciptakan sendiri bagaimana dia menjadi bangkrut. Ya kan? Sadar atau tidak, itu dia lakukan. Jadi manajemen keuangan itu harus benar-benar dikontrol dengan baik. Ya. Selanjutnya gagal dalam perencanaan. Nah, makanya itu dalam sebuah proses usaha, jika gagal dalam perencanaan, maka kita harus melakukan evaluasi. Ada apa dengan perencanaan yang salah itu? Ya kan? Kenapa bisa meleset dari apa yang menjadi harapan? Itu bisa dievaluasi dan akan menjadi introspeksi untuk ke depan. Tentu harus lebih baik. Sampai di sini ada yang mau ditanggapi? Cukup? Cukup. Ya. Jadi kira-kira minggu depan akan kita lanjutkan, ya. Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan syukur-syukur dapat diaplikasikan dengan benar, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat berentrepreneurship, ya. Jangan menjadi CEO abal-abal, tapi jadilah sebagai CEO yang sebenarnya. Semangat berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.